Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan al-muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini atau pengajian kali ini kami akan membacakan sebuah kitab, yaitu kitab Syarah Usfuriyah atau kitab Mawa'izul Usfuriyah, yaitu pada halaman yang halaman 24, yaitu nomor hadisnya hadis yang nomor 30. Jadi nanti bisa disimak pada kitab Syarah Usfuriyah halamannya nomor 24. Nomor hadisnya yaitu nomor hadis yang ke-30. Kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi hadis as-salasuna kang nomor 30. Al-haditsu utawi hadis as-salasuna kang nomor 30 iku an Amir bin Rabi'ah, cinarita saking Amir bin Rabi'ah, anin nabiyyi cinarita saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalam mulan keselamatan. Annahu temen setuhune Kanjeng Nabi iku qala ngedawuh utawa ngendika sapa Kanjeng Nabi, rupane pengendikane yaiku idza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran. Rupa pengendikan idza matal abdu ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ing dalem ari kalane mati sapa al abdu kawula utawa hamba, wallahu hale utawi Gusti Allah iku ya alamu ngudaneni, iku ya alamu ngudaneni utawa ngerteni sapa Allah minhu saking al-abd, ngerteni mau syarran ing Allah. Wa qala lan padha ngucap sapa annasu menungso, wa qala lan ngucap sapa annasu menungso, ngucap mau khairan ing kebagusan, khairan ing kebagusan. Yaqulu mongko dawuh sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala lil malaikati maring para malaikat, dawe ishadu padha neksenono sira kabeh wahai malaikat,
Ishadu padha neksenono sira kabeh malaikat qad qabiltu teman-teman wis nrimo sapa ingsun qad qabiltu teman-teman wis nrimo sapa ingsun syahadata ibadi ing persaksiane pira-pira hamba ingsun ala abdi nrimo persaksian mau ing atase kawula ingsun to hamba ingsun wa ghafartu lan ngapura sapa ingsun wa ghafartu lan ngapura sapa ingsun li abdi maring hamba ingsun ma'a ilmi bareng saretane ilmu ingsun utawa ngerti ingsun ma'a ilmi bareng saretane ngerti ingsun bihi kelawan abdi. Hadis yang nomor 30 yaitu datangnya dari Amir bin Rabi'ah anin Nabi alaihi salatu wassalam. Amir bin Rabi'ah dari Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi bersabda, idza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarra. Apabila ada seorang hamba, jadi ada manusia, ada seorang hamba Allah itu meninggal dunia atau mati, wallahu ya'lamu minhu syarra, sedangkan dalam pandangan Allah hamba yang mati tadi itu dinilai jelek, jadi bukan termasuk orang bagus. Jadi di mata Allah dia adalah bernilai jelek. Wa qala an-nasu khairan, akan tetapi manusia atau banyak orang ini menilai bahwa hamba yang mati tadi itu adalah baik. Jadi di dalam pandangan Allah, dalam catatan Allah, hamba yang mati tadi itu jelek. Akan tetapi di mata manusia atau menurut persaksian manusia, hamba yang mati tadi itu baik menurut manusia. Maka kalau sudah seperti itu, yaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah berkata kepada para malaikat, ishhadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikanlah, ishhadu, saksikanlah wahai para malaikat, saya telah menerima persaksian dari hamba-hambaku untuk hambaku yang meninggal tadi atau yang mati tadi. Jadi Allah langsung berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, ishhadu, saksikanlah, saya telah menerima persaksian dari banyak manusia tadi atau orang banyak tadi, persaksian baik terhadap hambaku yang meninggal dunia. Wa ghafartu li abdi ma'a ilmi bihi, dan saya telah mengampuni hambaku itu atau hamba yang mati tadi. Jadi ini pentingnya bahwa kalau orang meninggal itu dipersaksikan oleh yang hadir bahwa mayit atau orang yang meninggal itu baik. Ini penting. Maka dalam hadis lain disebutkan ada jenazah lewat dan para sahabat berdiri. Setelah tahu yang meninggal, para sahabat menyaksikan kebaikan bahwa mayit yang lagi dibawa itu adalah orang baik. Maka Kanjeng Nabi menjawab wajabat. Tidak lama kemudian juga ada mayit yang lewat di depan para sahabat, lalu sahabat berdiri. Setelah berdiri,
para sahabat ngomong kalau mayit itu tidak baik. Maka kata Kanjeng Nabi juga jawabannya wajabat. Maka para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, wajib apa untuk mayit yang pertama? Kata para sahabat, Kanjeng Nabi menjawab, wajib surga, karena kalian menyaksikan atau bersaksi bahwa mayit itu adalah mayit yang baik. Kalau yang kedua apa Rasul? Wajabat lahun nar. Jadi makanya wajib bagi mayit yang kedua masuk neraka. Kenapa? Karena kalian menyaksikan atau bersaksi bahwa mayit yang kedua adalah jelek di mata kalian. Nah itu. Nah ini makanya yang baik sebelum mayit itu diberangkatkan ke kuburan itu namanya diishad. Diishad itu dipersaksikan. Makanya kalau bahasa Sundanya biasanya sebelum mayit itu diberangkatkan setelah disolati itu salah satu mengucapkan, wahai para jamaah, apakah mayit iya saya sampai diulangi 3 kali. Ini penting karena persaksian manusia ini menjadi penting. Maka dalam hadis ini kata Kanjeng Nabi, apabila ada seorang hamba yang meninggal dunia sedangkan di pandangan Allah hamba itu adalah jelek, jadi catatan itu banyak jeleknya, wa qalan nasu khairan, akan tetapi banyak manusia mengatakan bahwa mayit itu adalah baik, maka yaqulullah ta'ala lil malaikah, maka lalu Allah berkata kepada para malaikat, ishhadu, saksikanlah wahai para malaikat, qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi, saya menerima persaksian para hamba-hambaku terhadap hambaku yang meninggal tadi, wa ghafartu li abdi ma'a ilmi bihi, dan saya telah mengampuni hambaku itu. Nah ini, jadi ini sangat penting bahwa sebelum mayit itu diberangkatkan ini supaya ada ishad atau persaksian. Maka biasanya bahasanya tadi yang sudah saya jelaskan, setelah disolati sebelum berangkat ke kuburan ini salah satu mengucapkan apakah mayit ini baik? Baik. Apakah mayit ini baik? Baik. Apakah mayit ini baik? Baik. Nah ini sangat penting. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ay hadhihi hikayatun fi zamani, ing dalam zaman al awali kang awal. Ini ada sebuah hikayat atau sebuah cerita yang ditulis dalam kitab ini di zaman dahulu, fi zamanil awali, jadi pada zaman awal atau zaman dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ono, bismillahirrahmanirrahim, kana ono sapa rajulun wong lanang, ana iku sahibah khiyalin, ana iku sahibah khiyalin wong kang ahli nipu, ana iku sahibah khiyalin wong kang ahli nipu. Fasumia mongko den juluki utawa den arani sapa rajul mau bi ismihi kelawan sesuai jenenge rajul, bi ismihi sesuai jenenge rajul. Faqalu mongko padha ngarani sapa nas fulanun at-tarraru, ngarani fulanun at-tarraru. Fulanun utawi rajul mau iku fulan, at-tarraru kang ahli nipu, at-tarraru kang ahli nipu. Artinya ada sebuah hikayat atau sebuah kisah di zaman dulu, yaitu ada seorang laki-laki sahibah hiyalin. Laki-laki ini ahli nipu, pokoknya ahli nipu, jadi siapapun ya ditipu sama dia. Nah itu fasumia bi ismihi faqalu fulanun at-tarraru,
Maka saking seringnya nipu orang, maka oleh orang-orang di situ atau masyarakat situ disebut fulan at-tarrar, yaitu orang yang ahli nipu. Jadi disebutnya aja penipu. Jadi orang kalau manggil dia, wahai tukang tipu. Nah itu. Jadi saking seringnya nipu, makanya di sana dijuluki tukang tipu. Bahkan panggilannya pun panggilan tukang tipu. Kan biasanya kalau orang itu dipanggil dijuluki yang baik lah. Misalkan ahli dermawan, ahli Quran, ahli hadis. Kalau ini enggak, laki-laki tadi saking seringnya nipu sampai dijuluki fulan at-tarrar atau seorang penipu. Maka panggilannya pun ya tukang tipu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa bismillahirrahmanirrahim fulan at-tarrar mau. Jadi yang dijuluki penipu tadi. Wa kana lan ono sapa fulan at-tarrar, atau at-tarrar boleh, fulan juga boleh. Wa kana lan ono sapa at-tarrar atau fulan. Ono iku ya dakhulu melbu sapa fulan as-suqa ing pasar. Wa yakhda'u lan nipu utawa mbujuk sapa fulan annasa ing menungso. Annasa ing menungso. Jadi seringnya nipu ini di pasar dia. Jadi sering sekali dia nipu orang itu di pasar. Jadi modus operandinya itu di pasar. Jadi keseringan tempat nipunya ini di pasar. Wa kana yadkhulu suqa wa yakhda'un nas. Jadi di pasar itu sering nipu. Makanya sampai masyarakat menjuluki kalau ada orang itu manggilnya ya tukang tipu. Nah itu. Jadi makanya saking seringnya nipu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'khudhu lan ngalap sapa fulan utawa at-tarrar mau rajulan ing wong lanang min ahli rastati saking ahli desa utawa pelosok. Wa yusallimulan uluk salam sapa fulan mau alaihi ing ngatasi rajul saking pelosok mau. Wa yusafihahu lan salaman sapa fulan ing rajul. Nah suatu hari ini modus operandinya ini. Jadi suatu hari setelah dia masuk pasar, lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki dari dusun. Jadi orang dusun pergi ke pasar lah istilahnya. Jadi kurang pengalaman lah. Artinya dia juga tidak tahu kalau ada penipu. Maka setelah ketemu dengan orang dari desa tadi, ujuk-ujuk fulan at-tarrar atau ahli penipu tadi uluk salam ke dia. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya otomatis namanya salam dijawablah sama laki-laki yang dari desa tadi. Itu orang barulah di pasar itu, mungkin mau belanja. Setelah salam wa yusafihahu, setelah uluk salam langsung ngajak salaman. Nah itu. Jadi wa yusafihahu, setelah uluk salam assalamualaikum langsung salaman. Nah, itu so akrab lah bahasa. Kita lanjutkan wa yaqulu lan ngucap sapa fulan utawa at-tarrar mau antau tawi sira iku sadiku abi kancane bapakku. Wa uridu lan ngarepake sapa ingsun an udhayifaka ing yen to nyuguh sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina. Jadi begitu sudah uluk salam salaman, jadi uluk salam, setelah uluk salam terus salaman, so akrab lah. Lalu tukang tipu tadi itu ngomong anta sodiku abi, wahai pak atau wahai mas, kamu itu temannya bapak saya, kata penipu ini. Anta sodiku abi wa uridu an udhayyifaka al yauma, kalau nggak salah kamu itu teman bapak saya. Itu pura-pura so akrab lah, namanya mau nipu tuh. Dan saya akan menjamu Tuhan pada hari ini. Nah
Itu modus operandinya ini. Ya itu. Jadi anta sadiqu abi wa uridu an udhayifaka al yauma. Jadi setelah uluk salam assalamualaikum, setelah dijawab langsung ajak salam, setelah salaman langsung ngomong, anda ini temannya bapak saya. Wa uridu an udhayifaka al yauma, saya ingin menjamu anda pada hari ini. Yaitu jadi mau nipu orang yang dari desa tadi yang ke pasar. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu tumulin jawab sapa ar-rajulu wong lanang sing wong lanang sing desa mau. Ana utawi ingsun iku la a'rifuka, ora kenal sapa ingsun ing sira. Iku la a'rifuka, ora kenal sapa ingsun ing sira, wala a'rifu lan juga ora kenal sapa ingsun, wala arifu lan juga utawa uga ora kenal sapa ingsun walidaka ing wong tuamu. Jadi tukang tipu tadi ngomong seperti itu, lalu dijawab sama bapak-bapak yang dari desa tadi. Ana la arifuka, ente siapa? Saya nggak kenal kamu. Wala arifu walidaka, saya juga nggak kenal orang tuamu. Siapa orang tuamu? Saya nggak kenal. Nah itu, jadi udah, namanya bener-bener nggak kenal. Tadi ucapan tukang tipu itu kan kepingin menipu, makanya seolah-olah dia tamu itu teman bapaknya. Maka setelah diomongi seperti itu, laki-laki yang dari desa yang mau ditipu itu langsung ngomong, ana la arifuka, saya nggak kenal kamu. Wala arifu walidaka, saya juga nggak kenal orang tuamu. Kok kamu ngomong seperti itu loh? Saya aja nggak kenal kamu, juga nggak kenal bapakmu. Kamu itu pasti mengada-ngada. Nah, itu bahasanya lah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono apa kelakuan. Wa kana lan ono apa kelakuan, ono iku yakulu. Iku yakulu ngucap meneh sapa at-tarraru tukang tipu. Qad kunta teman-teman ono sapa sira. Ono iku sadiqa abi, kancane bapakku, fala alaka mongko menawa sira ono iku nasita lali sira, wa manasitu lan ora lali sapa ingsun, ana ya ingsun. Dijawab oleh yang mau ditipu seperti itu, saya siapa kamu? Saya nggak kenal kamu, juga nggak kenal bapakmu. Nah itu, maka tukang tipu ini nggak kehabisan omongan itu. Dari tukang tipu ini nggak kehabisan omongan. Dijawab seperti itu, tukang tipu langsung ngomong lagi, qad kunta sadiqu abi, bener kamu itu teman bapak saya masih ingat kok. Fala'allaka nasita wa manasitu anda, mungkin anda lupa itu. Kalau saya tidak pernah lupa, saya itu benar-benar nggak lupa kalau anda itu adalah teman bapak saya. Ini kata penipu. Jadi meyakinkanlah itu kata-katanya. Anda pasti lupa ini. Kata penipu tadi, Anda pasti lupa. Saya nggak lupa. Anda itu benar-benar teman bapak saya. Itu kata tukang tipu tadi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu tumuli ngucap meneh sapa fulan at-tarrar utawa tukang tipu. Fayaqulu tumuli ngucap sapa at-tarrar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udhayifu nyuguh utawa bakal nyuguh sapa ingsun. Udhayifu bakal nyuguh sapa ingsun lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wa kana lan ana sapa fulan at-tarrar mau utawa tukang tipu mau, ana iku yadkhulu masuk utawa melbu sapa at-tarrar hanutar rawasi ing bismillahirrahmanirrahim warung kang dodolan endas wedhus. Hanutar rawasi ing warung kang dodolan endas wedhus. Nah itu, jadi setelah ngomong seperti itu, Anda pasti lupa.
Anda itu benar-benar teman bapak saya nih, kata penipu. Saya nggak lupa. Mungkin Anda yang lupa, saya nggak pernah lupa. Itu. Setelah ngomong kayak gitu, ngomong lagi, udayyifu lillahi ta'ala wa kana yadkhulu hanutar rawasi. Pokoknya saya akan menjamu Anda, kata tukang tipu. Saya akan menjamu Anda hari ini karena Anda teman bapak saya. Itu. Jauh-jauh datang ke sini, saya masih ingat betul Anda adalah teman bapak saya. Nah, setelah niat menjamu lillahi ta'ala, maka tukang tipu ini ngajak masuklah tamunya tadi, atau yang bakal ditipu tadi, atau laki-laki yang dari dusun tadi, diajak masuk ke warung yang di situ warung jualan kepala kambing. Ya kalau di sini warung sate lah, warung sate, warung gulai. Ya pokoknya menjual yang berhubungan dengan kambing. Nah ini, jadi pokoknya warung yang enak lah ya itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa at-tarrar utawa tukang tipu mae. Tukang tipu mau ono iku yastari tuku. Bismillahirrahmanirrahim, tuku utawa mesen sapa at-tarrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'sa ing ndas wedhus, ar-ra'sa ing ndas wedhus, wal khubza lan mesen ing roti, wal at'imata lan mesen ing pira-pira panganan. Wa kana lan ono apa adatul baldati kebiasaane desa iku, apa adatul baldati adate utawa kebiasaane ing desa iku, ana iku layu addi ora mbayar, iku layu addi ora mbayar dhisik sapa al mustari wong kang tuku, sapa al mustari wong kang tuku asamana ing rega utawa ing panganane, ing rega panganane, asamana ing rega panganane, illa ba'dal akli kecuali ing dalem sause rampung mangan, illa ba'dal akli kecuali ing dalem sause rampung mangan. Nah setelah masuk ke warung sate atau warung yang jualan kepala kambing, lalu dia memesan kepala kambing, mesan roti, dan juga perlengkapan makanan yang lainnya. Nah, itu makanan pendukung lah ya, kalau sekarang mah es campur, es jeruk, pesenin semua sama dia. Jadi untuk menjamu untuk menjamu yang mau ditipu tadi. Nah itu. Wa kanat 'adatul baldati la yu'addil mushtari as-samana illa ba'dal akli. Lah kebiasaan di pasar itu atau masyarakat di situ, kebiasaannya pesen itu tidak langsung bayar, akan tetapi nanti bayarnya setelah makan selesai. Ya nggak ada bedanya di kita lah. Jadi kalau kita masuk warung, yaitu kita makan dulu, bayarnya nanti setelah kita makan selesai. Begitu juga di pasar itu atau di masyarakat situ, makan dulu baru nanti bayarnya. Jadi pesen dulu, makan sekenyangnya, kalau sudah kenyang nanti bayarnya. Ya kayak biasanya di kita lah. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma akala Bismillahirrahmanirrahim. Mongko ing dalam semangsane mangan sapa at-tarrar utawa tukang tipu mau, atau ama ing panganan kang den pesen mau, walam ya bekolan ora keri utawa ora ijih, walam ya bekolan ora ijih apa illa lukmatun kecuali sak puluhan, au lukmatani utawa 20-an. Karena mongko ana apa kelakuan, karena mongko ana apa kelakuan, ana iku yakhruju metu sapa at-tarraru tukang tipu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa at-tarraru tukang tipu mau li illatil bauli, krana alasan kepingin nguyuh,
liillatil bauli krono alasan kepingin nguyuh, au bihilatin utawa au bihilatin utawa kelawan nipu ukhra kang liyane. Jadi setelah pesen makanan, terus perlengkapan makan yang lain, maka tukang tipu itu langsung makan dengan lahap. Itu falamma akal at-ta'am, makan dengan lahap, walam yabqa illa luqmatun aw luqmatani. Jadi makan sama tamunya lahap sekali sampai kira-kira sisa itu sedikit lah, luqmatun aw luqmatani, kira-kira satu suap atau dua suap lah sisa. Itu dimakan semuanya setelah mau selesai makan. Nah itu jadi selesai makan. Setelah selesai makan, kana yakhruju at-tarraru li illatil bauli, maka tukang tipu ini pamitan keluar sebentar. Nah itu alasannya apa? Alasannya kepingin kencing. Jadi ngomong ke tamu yang mau ditipu tadi itu, Pak, punten saya kencing sebentarnya. Nah itu bahasanya. Jadi setelah makan kenyang, dia keluar alasan kencing. Jadi alasan kencing, maka sama tamunya ya nggak curiga, tamunya yang ditipu nggak curiga. Ya ditunggu-tunggu sudah lama nggak kembali. Maka karena nggak kembali, ya tamunya ya pelunga-pelungu itu. Makanya kita teruskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza arada lan ing dalem semangsane ngarepake sapa ad-dhaifu dayah utawa tamu sing ditipu ngarepake al-khuruja ing metu kana mongko ana apa kelakuan ana iku ya khudhuhu nyekel ing dhaif, iku ya khudhuhu nyekel ing dhaif sapa arruwasu wong kang dodol endas wedhus, wayat lubu lan nuntut sapa ruwas minhu saking dhaif sama naroksi ing regane utawa ing bayar regane endas mau, sama naroksi ing bayar regane endas wedhus mau, wal atimati lan pira-pira panganan. Nah, tadi tukang tipu pamitan mau kencing sebentar, tapi lama nggak muncul gitu loh. Lama nggak muncul. Karena lama nggak muncul, orang yang ditipu tadi ini ya mau pulang ya, karena lama ditunggu-tunggu nggak muncul ya mau pulang lah, mau keluar dari warung. Begitu mau keluar dari warung, sama tukang warungnya dicegat, Pak mau kemana? Nah itu ya saya mau pulang lah katanya. Mau pulang gimana, ini makanan belum dibayar. Ini kata tukang kata tukang warungnya, ini makanan belum dibayar kok Anda mau pulang. Duh, saya nggak tahu bahasanya gitu. Ini semua makanan belum dibayar, bagaimana Anda mau pergi dari warung saya? Nah, ini jangan pulang dulu, bayar dulu makanannya. Nah itu ya, makanya agak kaget ini yang namanya orang dari desa yang ditipu tadi, kaget, dikirain bener-bener dibayar sama tukang tipu itu, karena tadi bahasanya mau nyuguh lah gitu, mau mentraktir lah, nyuguh itu mentraktir. Maka kaget begitu suruh bayar sama tukang warungnya, itu bayar semuanya karena belum dibayar ini makanan. Nah, itu kita lanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu, tumulin jawab sapa Bismillahirrahmanirrahim dhaif utawa wong sing rajul sing tekan desa mau. Fayaqulu, tumulin jawab sapa dhaif, ana utawi ingsun iku dhaifu fulanin dayoe fulan, iku dhaifu fulanin
Bismillahirrahmanirrahim, dayoi fulan. Kata tukang warung, bayar dulu, ini makanan semuanya belum dibayar, pesan banyak kok ujuk-ujuk mau pulang, ini belum dibayar. Maka tamu tadi jawab, ana dhaifu fulanin, saya itu tamunya fulan tadi yang ngajak saya makan. Kata fulan itu tadi yang ngajak saya makan, dia yang mentraktir saya. Makanya saya nggak tahu apa-apa, saya diajak makan ya makan, karena saya ditraktir sama dia. Nah, itu saya tamunya dia, gimana mau saya bayar, kata. Nah, itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu lan ngucap meneh sapa arwasu, wong kang dodolan ndas wedhus mau. Ini temen setune ingsun iku la adri ora ngerti utawa ora weruh sapa ingsun. Iku la adri ora weruh sapa ingsun man iku sapa al-dhaifu tawi dayoe, al-dhaifu tawi dayoe, wa man lan iku sapa al-mudayyafu utawi wong kang den dayoi, wa man lan iku sapa al-mudayyafu utawi wong kang den dayoi, fala buddha mongko wajib li kaduwe ingsun apa ming samanil atimati, sangke apa ming samanil atimati, regane pira-pira panganan, apa ming samanil atimati, regane pira-pira panganan. Jadi tukang warung dijawab seperti itu, tukang warung ngomong lagi, inilah adri man al-dhaifu wa man al-mudhayyafu. Saya nggak mau ngerti, saya nggak mau tahu, kata tukang warung tadi. Kan tadi yang tukang ditipu kan kaget karena ternyata makanan semuanya belum dibayar. Makanya yang ditipu tadi ngomong, ana dhaifu fulanin, saya ini tamunya fulan. Maka tukang tukang jualan tadi ngomong lagi, inilah adri man al-dhaifu wa man al-mudayyafu. Saya tidak mau tahu siapa tamunya, siapa yang menjadi tamu, saya tidak mau tahu. Fala budda liming samanil atimati, yang saya tahu harga makanan ini, makanan semua belum dibayar. Itu yang saya tahu, saya nggak mau tahu Anda tamu kayak atau Anda tuan rumah kayak, saya nggak mau tahu, yang penting makanan saya dibayar. Nah, itu kata tukang warungnya, ini penipu luar biasa, penipu ini. Jadi lo itu hampir tiap hari modelnya nipu kayak gitu, nipu aja seumur hidupnya, nipu aja. Ini salah satu modus operandi penipuan yaitu. Makanya tamu tadi pelongo, cilang-cileng bahasanya. Jadi nggak ngerti apa-apa, akhirnya bayar. Jadi makanya di hatinya gondok, kurang ajar, dasar penipu. Nah itu. Jadi makanya kaget ya, akhirnya bayar semua. Nah itu karena ditahan, nggak boleh pergi, harus sampai bayar. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amdo lan nglewatake, wa amdolan nglewatake sapa fulan at-taror mau utawa penipu mau, umrohu ing umure at-taror, umrohu ing umure at-taror ala hadhil hilati ing ngatasi ikilah nipu, ala hadhil hilati ing ngatasi ikilah nipu. Jadi setelah bayar seperti itu, yang gondok di hatinya, katanya ditraktir masalah bayar, baru tahu kalau dia ketipu. Nah itu. Nah wa amdo umrohu ala hadhil hilah, lah penipu itu tiap harinya, jadi menghabiskan umurnya itu untuk nipu-nipu seperti itu. Jadi hampir tiap hari kehidupannya untuk itu aja. Nah itu. Jadi makanya sampai terkenal, dijuluki tukang tipu. Kalau manggil saja masyarakat situ itu ya tukang tipu, baik penipu. Nah itu. Saking terkenalnya. Makanya penipu tadi menghabiskan umurnya ya untuk nipu aja. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma
falamma marada mongko ing dalem semangsane lara sapa at-tarraru penipu mau, sapa at-tarraru wong kang penipu mau maradul mauti kelawan lara kang nyebabake mati, maradul mauti kelawan lara kang nyebabake mati. Istajara mongko nyewa, istajara mongko nyewa sapa at-tarrar, istajara mongko nyewa sapa at-tarrar rajulaini ing wong lanang loro, kullu wahidin utawi saben-saben wong siji, minhuma saking rajulaini, minhuma saking rajulaini iku bidinarin, iku bidinarin den upahi sak dinar, iku bidinarin den upahi kelawan sak dinar. Wa aqta bismillahirrahmanirrahim, wa aqta lan aweh sapa at-tarrar utawa penipu mau lahuma maring rajulaini, lahuma maring rajulaini dinaraini ing rong dinar, dinaraini ing rong dinar. Tadi modus operandi dari laki-laki penipu tadi. Nafalamma maradu at-tarrar maradul mauti, pada saat penipu tadi itu sakit. Nah, jadi pada saat penipu itu sakit, maradul mauti yang sakitnya itu membawa kematian. Nanti pada saat tukang tipu itu sakit dan mau meninggal dunia, atau sakit itu yang menyebabkan dia meninggal dunia, istajara rajulaini kullu wahidin minhuma bidinarin wa a'ta lahuma dinarin. Pada saat mau meninggal dunia, jadi pada saat mau meninggal dunia, laki-laki tadi atau penipu tadi ini nyewa dua orang. Jadi pada saat sakit sudah keras, dia manggil dua laki-laki. Jadi tujuan manggil dua laki-laki untuk disewa. Setiap satu orangnya dikasih satu dinar. Berarti dia memberikan 2 dinar karena 2 yang disewa. Nah itu. Nah, kalau dinar kalau dirupiahkan sekarang berapa? Kalau dirham itu sekitar 4.100.000. Kalau dinar berapa itu kira-kira? Ya, pokoknya 1 dinar 1 laki-laki, berarti 2 laki-laki 2 dinar. Nah itu pada saat sakit keras sudah mau meninggal dunia, dia menyewa 2 laki-laki, itu satu orangnya 1 dinar. Lah untuk apa menyewa laki-laki tadi? Nah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim wa qala, bismillahirrahmanirrahim wa qala, lan ngucap sapa at-tarrar utawa tukang tipu mau sing lara kate mati, wa qala lan ngucap sapa at-tarrar, idza ana ing dalem ari kalane utawi ingsun iku mitu kok mati sapa ingsun, iku mitu kok mati sapa ingsun, fakula mongko ngucap sira loro, fakula mongko ngucap sira loro khalfa janazati, khalfa janazati ing burine, khalfa janazati ing burine jenazah ingsun, ngucap ngene, ni'mar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Bismillahirrahmanirrahim, hadza bismillahirrahmanirrahim, ni'mar rajulu hadza, ni'mar rajulu nikma iku sak bagus-baguse sapa ar-rajulu wong lanang, nikma iku sak bagus-baguse sapa ar-rajulu wong lanang, hadza utawi iki mayit, kana ana sapa hadza, kana ana sapa hadza utawa mayit, ana iku rajulan wong lanang, ana iku rajulan wong lanang sholihan kang soleh, muhsinan tur kang agawe bagus, muhsinan tur kang agawe bagus, wala tatrukani lan aja sampe ninggal sira loro ing ingsun, wala tatrukani lan aja sampe ninggalake sira loro ing ingsun, hatta tarji'a
sehingga bali sira loro hatta tarji'a sehingga bali sira loro min dafni saking mendem ingsun Jadi tadi dijelaskan bahwa tukang tipu tadi pada saat sakit keras mau meninggal dunia, dia menyewa dua laki-laki. Yang satu laki-laki ini disewa 1 dinar atau dibayar dengan bayaran 1 dinar. Berarti kalau 2 orang 2 dinar. Lah untuk apa laki-laki disewa tadi? Nah, disewa itu juga untuk apa namanya? Untuk nipu. Itu nipunya apa? Nah ini. Fakula waqala idza ana mitu. Wahai laki-laki, kalian berdua, kata sang penipu ini, idza ana mitu, apabila saya nanti meninggal dunia, apabila saya nanti mati, fakula, maka kalian berdua saya sewa untuk mengucapkan khalfa janazati, di belakang jenazah saya. Pokoknya tugas kalian ngomong nanti di belakang jenazah saya atau di pinggir jenazah saya. Kalian saya sewa hanya untuk itu. Begitu saya mati, maka kalian harus mengucapkan pada jenazah saya, ni'mar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Kalian harus mengucap sekalian saya sewa ini untuk mengucap pada jenazah saya bahwa ni'mar rajulu hadza, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki ini yang mati. Nah itu, sebaik laki-laki adalah laki-laki yang meninggal dunia ini. Kana rajulan sholihan muhsinan, laki-laki ini atau mayit ini mayit ini adalah orang yang soleh dan juga sering berbuat kebaikan. Nah itu tugas kalian nanti pada saat mati. Kalian saya sewa untuk untuk mengucapkan itu. Ini kata laki-laki penipu. Jadi dia menyewa 2 orang laki-laki tadi untuk mempersaksikan begitu dia mati atau menjadi jenazah atau menjadi mayit, 2 orang yang disewa tadi punya tugas yaitu ngomong bahwa orang yang mati ini adalah orang yang paling baik dan orang soleh yang sering berbuat kebaikan. Kata penipu, mau mati itu juga masih masih nipu. Jadi mau mati juga masih pakai tipuan gitu. Padahal dia tahu penjahat tukang tipu. Mau mati itu nyewa 2 laki-laki yang tujuannya nanti 2 laki-laki suruh ngomong kalau mayit ini bagus, ini soleh dan lain sebagainya. Nah, itu ini luar biasa nih. Wala tatrukani hatta tarji'a min dafni, kalian pokoknya jangan sampai pulang dulu sebelum jenazah saya itu dikuburkan. Pokoknya ngomong aja kayak gitu, mulai dari di masjid nanti kamu ngomong kayak gitu, di perjalanan nanti kamu kayak gitu ngomongnya, sampai di kuburan kalian juga ngomong kayak gitu. Setelah selesai jenazah saya dikuburkan baru kalian bisa balik. Nah itu, jadi kalian saya sewa untuk itu tugasnya. Nah ini masih sudah sakit mau mati, nanti bisa-bisanya nyewa untuk ngomong yang nyewa 2 laki-laki untuk ngomong seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata, mongko ing dalam semangsane mati sapa at-tarar utawa tukang tipu mau. Falamma mata, mongko ing dalam semangsane mati sapa at-tarar, kana mongko ana sapa rajulaini mau. Karena mongko ana sapa rajulaini kan den sewa mau, ana iku yakulani padha ngucap sapa rajulaini khalfa janazatihi ing dalem burine jenazah at-tarar, ngucapin ni'mar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Nah itu ni'mah iku sak bagus-bagusi sapa rajul wong lanang hadza utawi iki mayit, kana ana sapa mayit ana iku rajulan wong lanang sholihan kang soleh muhsinan tur kang agawe bagus. Hatta farahu,
sehingga rampung hatta faragu sehingga rampung sapa nas utawa masyarakat minat dafni saking mendem mayit warojaulan bali sapa nas utawa masyarakat sing mendem mayit warojau lan padha bali sapa nas utawa masyarakat sing mendem mayit. Nah makanya begitu sang penipu tadi ini mati. Nah, pada saat sang penipu benar-benar sudah mati atau meninggal dunia, maka sesuai tugasnya tadi yang disewa dua laki-laki tadi ngomong di di belakang mayit, entah itu pada saat meninggal, entah itu pada saat diiring di kuburan atau diberangkatkan ke kuburan sampai itu mau dikubur. Jadi sampai mau dikuburkan itu ngomong ni'mar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan. Mayit ini adalah sebaik-baik orang dan mayit ini adalah orang yang soleh, orang yang berbuat bagus, pokoknya bagus-bagus disebut semuanya. Terus disebutkan sampai mayit itu benar-benar sudah nyampe kuburan dan dikubur, sampai manusia kembali, dia baru ikut kembali dengan masyarakat yang menguburkan. Nah itu bisa-bisanya mati masih kepingin ngadain penipuan. Nah itu bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa dakhala lan melbu sapa al malakani malaikat loro alias mungkar nakir. Sapa al malakani malaikat loro alias mungkar nakir fi qabrihi ing dalam kuburani at-tarrar utawa tukang tipu mau. Fi qabrihi ing dalam kuburani at-tarrar lias alahu krono yento nakoni sapa malakani ing at-tarrar lias alahu supaya yento nakoni sapa malakani ing at-tarrar. Lah begitu sudah dikuburkan sang penipu tadi, terus yang disewa juga sudah pulang, wa dakhala al malakani fi qabrihi liyas alahu. Begitu dikuburkan maka otomatis malaikat mungkar nakir ini pasti datang ke kuburan. Jadi malaikat mungkar nakir masuklah ke kuburan sang penipu tadi liyas alahu. Tujuan dua malaikat mungkar nakir ini otomatis mau bertanya man rabbuka ila akhirih. Nah ini tugas malaikat. Begitu dikuburkan orang sudah pulang, maka dua malaikat pasti datang untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasami'a tumuli krungu sapa malakani. Fasami'a tumuli krungu sapa malakani nidaan ing pengundang fakola tumuli ngucap sapa nida utruka. Bismillahirrahmanirrahim. Utruka ninggalo sira loro abdi ing hamba ingsun innahu temen setuhune abdi iku asya urip sapa abdi bil hilati kelawan nipu wa mata lan mati sapa abdi bil hilati juga kelawan nipu ghufira den sepuro sapa litorori tukang tipu mau bisyahadati syahidaini sebab persaksiane saksi loro wa ingkana lan senajan ono sapa syahidaini ana iku makjuraini den sewa karone. Jadi pada saat malaikat mungkar nakir datang ke kuburan tukang tipu tadi,
dengan tujuan mau menginterogasi atau menanyakan sesuai dengan tugasnya. Man rabbuka ila akhirih. Sebelum kedua malaikat itu bertanya kepada tukang tipu tadi, fasami'a nidaan. Dua malaikat itu mendengar sebuah seruan. Fasami'a nidaan, dua malaikat itu mendengar sebuah seruan. Faqala utruka abdi. Suara tadi memerintahkan supaya kedua malaikat ini meninggalkan tukang tipu tadi. Utruka abdi, wahai kalian berdua, kata suara tadi, utruka abdi, tinggalkan hambaku itu. Jadi tinggalkan hambaku itu. Innahu asya bil hilah wa mata bil hilah. Hambaku itu hidup itu sering nipu dan juga mati juga masih menipu. Nah itu. Ghufira lit-tarrari bi syahadati syahidaini wa in kana ma'juraini. Tukang tipu itu, jadi kata suara tadi yang suruh meninggalkan suruh meninggalkan dua malaikat tadi. Jadi suara itu ghufira lit-tarrar. At-tarrar atau tukang tipu tadi sudah diampuni segala dosanya. Bisyahadati syahidaini, dengan sebab dua saksi atau persaksian dua saksi. Wa in kana ma'juraini, walaupun dua saksi tadi itu disewa. Nah ini. Jadi walaupun dua saksi itu disewa, dua saksi itu kan suruh ngomong tadi, mulai dari tukang tipu itu mati, mulai di rumahnya sampai berangkat ke kuburan, sampai di kuburan itu suruh mengucapkan ni'mar rajulu hadza kana rajulan sholihan muhsinan, terus suruh. Jadi dosanya diampuni, tukang tipu dosanya diampuni sebab dua saksi yang tadi bersaksi bahwa tukang tipu itu orang baik. Wa in kana ma'juraini, walaupun dua saksi itu dibayar atau disewa. Nah itu, berarti malaikat yang nggak jadi nanyain tukang tipu tadi, nggak jadi, karena dosanya diampuni oleh Allah. Nah ini, dari pentingnya husnudzon kepada Allah. Jadi tukang tipu itu punya husnudzon kepada Allah. Kalau seandainya mati ada yang menyaksikan dua orang, dua orang saksi bahwa ngomong baik walaupun itu dibayar, dia husnudzon kepada Allah bahwa dosanya diampuni, maka diampuni oleh Allah. Nah ini, jadi ini pentingnya husnudzon kepada Allah. Dan juga yang kedua, pentingnya persaksian pada saat mayit itu mau dikuburkan. Maka dianjurkan dalam hadis untuk untuk adanya persaksian atau isyhad. Maka sebelum mayit diberangkatkan biasanya ada kata-kata isyhadu, saksikanlah wahai para hadirin, mayit iya saya, mayit iya saya, mayit iya saya. Nah itu, ini penting. Jadi yang pertama penting husnudzon kepada Allah. Jadi Allah akan mengampuni siapapun hambanya itu sesuai kehendak Allah. Nah itu. Yang kedua pentingnya, di samping husnudzon, yang kedua pentingnya persaksian. Kita bisa bayangkan, ini yang disewa saja untuk bahasanya bersaksi baik kepada mayit, walaupun disewa itu pun diampuni oleh Allah. Nah ini pentingnya dua perkara tadi, yaitu husnudzon kepada Allah dan pentingnya persaksian manusia. Nah ini tukang tipu yang mendapatkan ampunan Allah. Tukang tipu bandel sampai mati pun itu masih melakukan tipuan. Nah ini pelajaran penting bagi kita. Jadi artinya bahwa ke siapapun kita tidak boleh bersangka buruk atau menilai buruk, atau kita merasa lebih baik daripada orang lain walaupun itu secara kasat mata dia adalah perilakunya jelek.
misalkan wanita malam dan lain sebagainya. Karena belum tentu kita itu lebih baik dari dia. Kita jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih suci, lebih ahli surga, jangan merasa seperti itu. Karena rahmat Allah ini luas dan rahmat Allah bisa diberikan kepada siapapun. Nah itu, jadi mudah-mudahan pengajian ini banyak pelajaran yang kita petik dari pengajian ini. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan bimbingan, hati kita diberikan cahaya sehingga kita selalu cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.